Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini Sabtu 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 23 Oktober 2021 Masehi. Dalam bingkai acara kajian Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Irsyadul Ummah. Mohon izin Ustadz, saya akan menyampaikan beberapa peraturan sebelum kajian dimulai. Pertama, mohon peserta agar menonaktifkan kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung. Kemudian untuk pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Umal Al-Fanani LC, Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Mewaspadai Tipu Muslihat Musuh Islam, diambil dari kitab Peringatan tentang Hukum-Hukum yang khusus berkaitan dengan kaum muslimah, karya Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizahullah. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat wa ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal saleh dimudahkan untuk kita. Di antaranya kesempatan untuk bisa bergabung di Zoom ini untuk mengikuti kajian rutin kita setiap Sabtu yang keempat insyaallah bersama kitab Tanbihat Al-Muhimmah atau Tanbihat Al-Muhimmah takhtassu bil tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat li fadilati Syekh Al-Allamah Shalih ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Peringatan dan pelajaran-pelajaran yang penting yang berkaitan tentang hukum-hukum di sekitar wanita atau kaum muslimat. Yang apa yang kita pelajari insyaallah tentang permasalahan atau hukum-hukum yang khusus yang berkaitan dengan wanita muslimah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Alhamdulillah kita masuk pada tanggal 16 Rabiul Awal atau yang bertepatan dengan 23 Oktober. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau mengambil pembahasan yang ketiga dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat
yaitu apa yang disampaikan oleh Syekh ma yuridu a'da'ul Islam wa afrahuhum al-yawm min salbil mar'ati karamataha wa intiza'i huquqiha. Yani kita ingin mengetahui dan juga sekaligus mewaspadai apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan kroni-kroninya pada hari ini. Apa trik-trik mereka dalam menyingkirkan dan mencabut kehormatan seorang wanita serta mencabut hak-haknya seorang wanita. Nah, tipu muslihat mereka amat sangat luar biasa. Tipu muslihat mereka amat sangat jitu dan sudah lama sebenarnya ini. Mungkin tahun 1955 atau ya tahun 50-an mereka sudah melakukan seminar demi seminar untuk menghancurkan umat Islam. Tentunya yang disponsori oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan mereka memiliki agenda-agenda yang subhanallah amat sangat rapi, progres-progres yang amat sangat jelas dan rapi, dan mereka melangkah step by step, selangkah demi selangkah dengan pasti, dan mereka subhanallah terorganisir dengan bagus. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat Islam. Di antara agendanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara agenda yang mereka lakukan yaitu bagaimana caranya menyingkirkan kehormatan seorang wanita, menghapus kehormatan seorang wanita pada wanita muslimah maksudnya. Bagaimana caranya menyingkirkan wanita atau memisahkan wanita dari kehormatannya? Bagaimana caranya memisahkan seorang wanita muslimah dari fitrahnya sebagai seorang wanita muslimah? Bagaimana caranya memisahkan wanita muslimah dari syariatnya yang mulia? Bagaimana caranya mencabut kehormatan wanita pada dirinya atau dari dirinya? Ya subhanallah. Dan ini jelas semuanya mengatakan perang yang satu ini ghazwul fikri, perang ideologi, perang pemikiran, perang peradaban ini yang satu ini memang jujur aja kita kalah. Sejujurnya kita kalah. Dalam masalah wanita, tipu muslihat mereka terhadap wanita, jujur aja kita kebobolan kaum muslimin. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, gimana wanita seolah-olah jadi barang dagangan ya. Dan insya Allah ini nanti kita akan baca apa yang dikatakan oleh Syekh. Ini mukadimah saja dari saya. Untuk itu kita harus tanggap, kita harus paham, kita harus mengerti. Benar-benar kita paham apa yang mereka inginkan sebenarnya. Ini tidak main-main. Dan ini pentingnya kita belajar agama kita ya jamaah, kaum muslimat, rahimani wa rahimakunnallaha jami'an. Nah, pentingnya kita mempelajari agama kita. Pentingnya kita tidak bodoh dalam masalah syariat agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan itu kita bisa berpegang teguh dengan agama ini. Kita bisa istiqamah di jalan kebenaran. Kita bisa senantiasa menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita muslimah. Dan insya Allah nanti kelihatannya ada majelis taklim yang lain. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjaga kehormatan ini. Bagaimana agar supaya mutiara kemuliaan seorang wanita muslimah senantiasa terjaga. Ini aja ada pembahasan insya Allah. Nanti kalau ada
kemungkinan ada majlis taklim yang lain selain di sini. Kita akan bahas itu, dan semoga yang bergabung di sini di Zoom ini bisa nanti juga bisa bergabung di majlis taklim yang lainnya, khusus muslimat. Nah, inna a'da al-islami, Syekh mengatakan sesungguhnya musuh-musuh Islam, bal a'da al-insaniyah, bahkan bukan cuma musuhnya Islam, musuh-musuh kemanusiaan di hari ini dari kalangan orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan yang lainnya, wal munafikin, dan orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun ghadahum ma nalatul mar'atul muslimah bin karamatin wa izzatin wa siyanatin fil Islam. Perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, wahai muslimat, kaum muslimat, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musuh-musuh Islam di sekarang ini, bahkan musuh-musuh, enggak cuma musuh-musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan di zaman sekarang ini, dari kalangan orang-orang kafir, orang munafik, mereka amat sangat dengki dan iri sekali. Mereka amat sangat benci sekali apa yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah, dari sebuah kemuliaan yang mereka sandang, dari kemuliaan yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Bagaimana wanita muslimah yang amat sangat menjaga kehormatannya, menjaga keislamannya, menjaga syariat nabinya, ini orang kafir amat sangat benci sekali. Di anna a'da al-islam minal kuffari wal munafikin yuridu an takuna al-mar'atu adatan tadmirin wa hubalatan istaduna biha di'afal iman. Karena yang mereka inginkan dari orang-orang kufar, orang-orang munafik ini, menginginkan wanita ini tiada lain tiada bukan adalah sebuah alat yang mereka gunakan untuk menghancurkan peradaban manusia. Mereka menginginkan wanita ini sebagai tali pancing, senar pancing, alat memancing orang-orang yang lemah imannya, wa ashabi gharaizil jaihah, untuk memancing manusia-manusia yang hatinya rusak, hati manusia-manusia yang dalam hatinya ada penyakit, ba'da ayyushbi'u minha syahwatahum al-mas'urah, setelah mereka tentunya bisa memuaskan nafsu-nafsu mereka yang liar. Ini yang mereka kehendaki. Wanita itu tiada lain ada sebuah permainan, hiburan, alat untuk menghancurkan peradaban, barang dagangan, sarana untuk memuaskan nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Itu menurut mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa 27, Allah berfirman, wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka menghendaki, mereka amat sangat mencita-citakan, berharap dengan penuh harap yang besar agar supaya kalian itu tersesat, agar supaya kalian itu keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka kehendaki dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini umum ya jemaah. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini umum, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada sebuah kata-kata, perkataannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya para wanita-wanita bahagia, wanita-wanita wanita-wanita yang menjual dirinya, wanita-wanita yang menjual dirinya, wanita-wanita nakal. Mereka amat sangat menghendaki kalau seluruh wanita itu yang di dunia ini semuanya seperti dirinya, semuanya jadi pelacur. Ini sesuai dengan ayat ini. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka menghendaki kita ini keluar dari ketaatan kepada Allah.
Mereka menghendaki agar supaya kita itu mengikuti jalan mereka. Walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin yuriduna minal mar'ati an takuna sil'atan rakhisah. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari kalangan orang-orang muslim, mereka juga menghendaki wanita ini bagusnya dijadikan sebagai barang dagangan yang murah dijual, barang dagangan yang murah harganya, fi ma'radi ashabi syahawati wan nazaghati syaitaniyah. Nah, barang dagangan yang bisa mereka tampakkan, mereka pameran, ya kan? Dagangan yang biasa dipamerkan, yang bisa mereka pamerkan untuk orang-orang pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang sakit hatinya di antara manusia-manusia yang terjerat, yang terjerumus pada jerat-jerat syaitan. Jangankan orang kafir, jangankan orang munafik, jangankan orang Yahudi, orang-orang Nasara, sampai laki-laki dari kalangan yang mengatasnamakan dirinya muslim, alladzina yantasibuna ilal Islam, yang mereka berintisab pada Islam, mengaku dirinya muslim, agamanya Islam, itu banyak di antara mereka laki-laki yang berhati serigala, nasallahu alaihi. Di antara mereka banyak orang-orang yang sakit hatinya karena syahwat, naudzubillah, atau karena syubhat. Orang seperti ini, saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit seperti ini, mereka juga menghendaki wanita ini ya enaknya sebagai alat untuk dinikmati, sarana untuk dinikmati, penghibur, barang dagangan yang bisa dipajang di tempat-tempat terbuka, nasallallahu alaihi, atau sebagai sarana untuk menarik orang agar supaya belanja di tempatnya, agar supaya mau datang ke showroomnya. Makanya dipasang seorang wanita. Dan ini sudah bukan rahasia umum, saudari yang rahmatullahi Allah. Ini bukan rahasia umum. Saya keluar dari rumah ini aja sudah nggak karu-karuan kondisi di jalanan, pinggir-pinggir jalan, toko-toko kecil, belum Alfamart, Indomaret, anak-anak toko, SPG, penjaga supermarket. La haula wala quwwata illa billah. Supermarketnya yang punya kaum muslimin. Yang punya kaum muslimin, ya Allah. Bahkan banyak supermarket di Palembang ini, bukan cuma di Palembang, saya kira di seluruh kota-kota di Indonesia, banyak supermarket yang melarang karyawannya atau SPG-nya, penjaga-penjaga standnya itu pakai jilbab. Dan ini pernah saya tanyakan di sini, di salah satu supermarket di sini. Kenapa nggak pakai jilbab? Jawabannya, ya karena dilarang di tempat ini. Nasallallahu alaihi. Sebuah kota Darussalam, yang negeri Darussalam katanya ya, Darussalam. Dan pemimpinnya juga muslim dan mayoritas di kota ini muslim. Masya Allah, sampai seperti itu perlakuan mereka. Ini memprihatinkan. Wallah, anak prihatin. Hal yang satu ini saya prihatin sekali. Dan ini dunia anti loh ya. Ini bangsa anti gitu loh, bangsa Anda gitu loh. Sejenis dengan Anda gitu. Kita susah sekali ya. Karena kita juga takut fitnah gitu. Ini sebenarnya harus kita pikirkan. Sebelum kita memikirkan, sebelum kita bersikap nanti ya. Nah, makanya ada tugas dari saya nanti di akhir kajian mungkin. Makanya kita harus bentengi diri kita. Sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita. Sebelum kita memahamkan orang lain akan syariat agama, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pahamkan diri kita tentang syariat ini. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang wanita ini? Bagaimana sih sebenarnya syariat
Bagaimana sih yang diingin Allah dan Rasulnya pada diri kita itu? Bagaimana sih gitu? Syariat yang diterapkan khusus pada wanita itu apa saja sih? Ini harus diketahui. Dan sekali lagi, saya nggak tahu sekali lagi berarti bukan sekali lagi. Saya katakan membahas masalah syariat agama nggak boleh pakai perasaan. Nih, tolong ini dipahami. Ibu-ibu, akhwat yang mengikuti kajian kita ini harus dipahami, nggak boleh pakai perasaan, tapi pakai dalil. Syariat itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh pakai perasaan. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh dan apa yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Sil'atun maksyufatan amama ayunihim yatamatta'una bijamali manzariha wa yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dhalik. Inilah kondisinya, kata Syekh. Barang dagangan yang benar-benar diumbar dengan bebasnya, terbukanya aurat mereka, bisa dinikmati oleh mata-mata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bisa menikmati kecantikannya, bahkan nggak cuma menikmati kecantikannya, kemolekannya, nggak cuma itu, bahkan sebagai manusia menginginkan dan berupaya sekuat tenaga bagaimana bisa menodai si wanita tersebut. Mahwa akbahu min dzalika. Orang-orang yang menikmati keindahan wanita ini, mereka menginginkan, gak cuma melihat, gak cuma you can see, kamu bisa melihat si wanita tersebut, enggak. Bahkan di antara mereka menghendaki untuk bisa menodai kehormatan si wanita tersebut. Dan ini juga bukan rahasia umum lagi. Dan kasus sekarang ini, di hari-hari ini, la ilaha illallah. Merinding kita, nangis wallah, anak-anak kecil-kecil di bawah umur sudah diperkosa. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana tidak? Orang tiap hari yang didengar adalah joget Inul, yang ditonton adalah goyangannya Inul yang muter-muter itu. Gimana orang tidak pengen berbuat zina, memperkosa? Dia kan tidak punya modal untuk nikah. Tapi nafsunya, birahinya bergejolak. Ya gimana tidak bergejolak? Tiap hari yang dilihat adalah tontonan-tontonan film-film blue. Film-film wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Musik-musik, lagu-lagu yang membakar nafsu. Memicu timbulnya nafsu, birahi. Nasallahu alaihi. Sekarang video klip musik-musik sekarang penyanyinya, ada musisinya, ada juga di situ filmnya, adegan di situ, sekarang ada backgroundnya, wanita lagi yang dipasang. Mereka, naudzubillah min dzalik, bisa dikatakan separuh telanjang gitu. Gimana orang tidak terpicu birahinya? Loh, yang ditonton setiap hari kayak gitu. Musik, melek mata menonton aurat wanita. La haula wala quwwata illa billah. ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب يتخذ رجال ممرضة في المستشفى. Makanya orang-orang yang memiliki penyakit tadi menghendaki wanita ini sebagai barang dagangan yang bisa dijual bebas, atau sebagai barang dagangan atau alat untuk memancing orang biar tertarik dengan barang dagangannya, makanya dipasang wanita ini. Makanya di antara yang mereka lakukan terhadap wanita-wanita muslimah, upaya dan usaha yang mereka lakukan terhadap wanita muslimah, bagaimana caranya biar mereka ini bisa jadikan alat, jadi barang dagangan. Triknya, an takhruja min baitiha. Dengarkan ini ummahat, dan ingat pesan saya tadi. Kita bicara agama nggak boleh pakai perasaan, pakai dalil. Ini pahami, ini syariat yang berhubungan khusus dengan Anda. Makanya dikehendaki orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yang dikehendaki orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka berupaya menyingkirkan dengan baju, bersikeras, sekuat tenaga, berupaya bagaimana caranya si wanita ini mau keluar dari rumahnya. Ini trik yang pertama. Tahapan dasar, gimana caranya wanita ini keluar dari rumahnya.
tanpa ada kepentingan, kebutuhan yang mendesak. Tujuannya keluar untuk apa? Litusyarikar rijal, agar supaya ikut serta dengan kegiatannya laki-laki dalam perbisnisan, kantor-kantor, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ditekuni atau dipegang oleh laki-laki, akhirnya sekarang dipegang perempuan. Janbin ila jan, berpasang-pasangan. Sini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, ngobrol. Makanya terjadi apa yang terjadi? Guru dengan guru, apa yang terjadi? Atasan dengan bawahannya, dengan sekretarisnya, terjadi apa yang terjadi? Bukan rahasia umum sudah. Ya itulah, makanya kalau syariat Allah sudah diterjang dan hukum asalnya seorang wanita itu tinggal di rumahnya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kaum wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, dan jangan kalian bersolek, berhias, berdandan sebagaimana bersoleknya dan berdandannya wanita-wanita jahiliyah, kafir jahiliyah. Dalam surat Al-Ahzab sebutkan, hukum asal wanita ada di rumahnya dan boleh keluar ketika dalam kondisi darurat, membutuhkan dia untuk keluar. Seperti contoh, sekarang banyak perempuan jadi memaridah. Jadi memaridah itu ya perawat. Di mana? Jadi perawat di rumah sakit untuk merawat laki-laki, repotnya di situ. Merawat laki-laki atau laki-laki perempuan, tidak dikhususkan untuk perempuan. Tidak dikhususkan perawat ini untuk mengurusi orang yang sakit dari kalangan wanita, enggak, ngurusi laki-laki. Au mudhifatan fi ta'irah, jadi pramugari di penerbangan. Au dirasatan au darisatan au mudarrisatan, atau sebagai guru yang ya campur aduk, ngajar muridnya ya laki-laki. Makanya terjadi apa yang terjadi antara guru dengan murid, Allah musta'an. Guru dengan murid, gurunya cewek, muridnya cowok. Tapi ini ya ada, cuman agak jarang. Yang banyak kasusnya adalah gurunya cowok, muridnya cewek. Ya Allah, ya la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Nah, ya Allah ya Rabb. Saya hobinya renang dulu ketika sebelum datang ke Palembang. Saya setiap pekan itu berenang itu sama keluarga sama anak-anak itu. Sepekan itu 3 kali sampai 4 kali, bayangin. Kok sering kayak gitu? Iya, alhamdulillah. Karena kolam renangnya gratis untuk kita, alhamdulillah. Ketepatan kolam renangnya miliknya Batalion 48, Subrasta, tentara gitu. Dan rumah saya beda jalan aja, itu tetanggaan lah dengan batalion. Dan juga saya sering diminta untuk ngisi bintalnya pembinaan mental untuk para prajurit. Alhamdulillah saya sering, bahkan saya kalau alhamdulillah mereka paham sekali ya Pak, Masya Allah ya, ini Pak tentara ini paham sekali, jazakallah khairan, gimana istri anak, gimana saya. Itu saya nggak mau kalau ada ketika saya masuk ada yang masuk. Jadi saya dikasih waktu jam khusus begitu. Ketika saya selesai berenang, itu baru mulai orang berdatangan. Ketika kita mau pulang itu orang mulai berdatangan. Itu banyak siswi-siswi, bahkan mahasiswi, siswi-siswi, sokolan-sokolan ya umum itu, siswa-siswi, aduh campur aduk, la haula wala quwwata illa billah. Mereka muridnya cewek-cewek,
terus disuruh jebur, suruh renang, yang latih renang itu pelatihnya, guru olahraga itu cowok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallah, malu ya jemaah kita. Astagfirullahaladzim. Ngeri jemaah. Ini yang cuman yang saya lihat, cuman satu sekolah aja yang mungkin kita ketahuan. Berapa ribu sekolah yang seperti ini. Nah, kalau nanti latihan apa dipegang-pegang seruannya, gimana? Gimana? Bensin dengan api didekatkan, gimana tidak menyambar? Tidak bisa. Makanya syariat agama harus dipisah laki-laki perempuan. Makanya pendidikan yang paling bagus sekarang ini memang tidak terkalahkan sampai hari ini di negeri kita ini ya pondok pesantren. Yang dipisah laki-laki perempuan. Siapapun pondok pesantren yang bukan salaf, yang bukan bermanhaj ahli sunnah wal jamaah pun mereka memiliki kecenderungan untuk dipisah karena paham. Bukan cuma pondok-pondok salaf saja, bukan. Sampai bukan salaf pun mereka juga memisah santriwan santriwatinya dipisah karena paham. Nah, paham. Apalagi pondok pesantren kita, lembaga pendidikan ahli sunnah, masya Allah ya. Itu saja dengan kondisi seperti itu, dengan ketatnya peraturan yang dibuat, beratnya hukuman yang sudah ditetapkan, itu aja masih kecolongan jemaah. Bagaimana kalau didekatkan samping-sampingan? Waduh, masa di sini ada serigala ya? Ini saya gambarkan aja nih. Ini serigala, ini kambing, ini satu kandang ini. Kita satu kandangkan antara serigala dengan kambing. Ya tidak mungkin, ya mustahil. Kita katakan, ya serigala, jangan kamu mangsa kambing ya. Kamu baik-baik aja ya, jagain dia ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kambing nggak disatukan dengan serigala dalam satu kandang. Selesai. Api kok didekatkan dengan bensin. Selesai kebakaran yang terjadi. Ini logika ya. Belum saya bicara dengan dalil. Subhanallah. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Jadi berkaitan dengan hijab syar'i, batas-batas wanita. Ini banyak dibahas dalam surat Al-Ahzab, Ummahat. Nanti bisa dibuka surat Al-Ahzab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Apabila engkau wahai kaum laki-laki, wahai para sahabat, kaum laki-laki, wahai kaum muslimin, kalau mau butuh sesuatu dengan wanita, baik itu istri-istri Rasulullah SAW atau wanita-wanita muslimah yang lainnya, hendaknya kalian selesaikan hajat kalian, bicaralah di balik hijab. Di balik hijab. Maksud dipisah. Tidak boleh hadap-hadapan. Dalika adharu liqulubikum wa qulubihim. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan lebih bersih dan suci bagi hati si wanita itu. Inilah syariat agama. Allah musta'an. Nah, sekarang enggak. Campur aduk semuanya. Al-mumassilatun fil masrah. Yang lebih parah lagi ini, ada sekarang biduan-biduan wanita, bintang-bintang film, artis, ya Allah dipuji, dipuja, namanya diangkat-angkat, ya ilaha illallah. Bahkan di negeri ini diberikan sarana, prasarana, pendukung mereka. Dengan mudahnya mereka menyebarkan virus-virus yang merusak generasi muda, generasi Islam. Para penyanyi-penyanyi, mudhiyah, fi wasailil i'lam, dan juga pembawa acara di stasiun-stasiun TV. Nah, swasta ataupun bukan swasta, milik negara. Hampir-hampir tidak ada stasiun ataupun channel TV apa gitu ya. Stasiun TV pembawa acaranya kok laki-laki semuanya, hampir tidak ada. Sampai pun di negeri Arab pun wanita mulai keluar. Allah musta'an. Safiratan fatinatan bisuratiha wa suratiha.
bisautiha wa suratiha. Mereka keluar waktu jam-jam tayang, mereka harus keluar, waktunya mereka membacakan berita mereka harus keluar dalam Masya Allah yani safirah, dengan buka-bukaan, mengumbar aurat, dengan berdandan luar biasa Allahnya. Dan dengan dandanan yang memfitnah kaum laki-laki, bagi kaum laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Suaranya wanita itu aja sudah fitnah, sudah aurat, bisa menimbulkan fitnah. Apalagi dengan postur tubuhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wattakhadul majalatil khaliyah min suwaril fatayatil fatinah al-ariyah wasilatan litarwij majalatiha wa taswiqiha. Dan juga ini belum lagi kita membahas majalah. Kok majalah sekarang mungkin kurang majalah, karena semuanya sudah sekarang teknologi media sosial semuanya jarang sekarang majalah-majalah cetak ini banyak dikonsumsi oleh orang. Dulu ada majalah-majalah yang subhanallah naudzubillah min dzalik yang dijual dengan bebas di negeri ini. Majalah-majalah yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Memang sengaja dibuat seperti itu memang untuk menarik, biar laku. Kalau nggak ada yang telanjang nggak laku. Majalah otomotif namanya, majalah-majalah sport, olahraga, pasti ada yang dipajang wanita-wanita. Sudah jadi barang dagangan. Dalam segala lini, bayangin sekarang ini wanita ini. Gak cuma masalah bisnis, bahkan sampai nggak masalah ekonomi saja, sampai olahraga. Sampai olahraga. Coba itu kita iklan-iklan yang ada sekarang ini. Iklan, bukan iklan ya. Apa sih istilahnya? Ya, flyer-flyer, pengumuman himbauan dari pemerintah, ya kan? Flyer-flyer yang sekarang ini ada yang sering bertebaran di media sosial, himbauan dari pemerintah tentang social distancing, masalah corona ini. Nggak lepas dari seorang wanita. Yang dipajang wanita, dan tentunya wanita yang dicari wanita yang menarik dong. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Kok iya, gak mikir ya. Dalam kondisi seperti ini, masih aja orang itu tertutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Wattakhadha ba'du tujari wa ba'dul masani'. Ini juga sebagian orang-orang pembisnis, bisnismen, bos-bos, para pemilik pabrik, ya, menjadikan wanita ini sebagai iklannya, dipasang untuk jadi iklannya agar supaya laku dagangannya. Seperti HP sekarang ini, HP dipasang wanita yang telanjang, maksudnya wanita safirah, nggak pakai hijab, dia tampakkan aurat-auratnya, tonjolan-tonjolan tubuhnya, pakaian yang minim, yang naudzubillah min dzalik. Dan tentunya dicari wanita yang cantik. Kalau nggak cantik, nggak laku lah. Dipajang buat poster yang besar-besar, ditempel di dinding-dinding, di depan toko, coba itu. Itu nggak boleh kita bekerja sama dengan kayak gitu itu. Bahkan kalau kita punya toko dan kita dikontrak untuk dipasangin iklan kayak gitu itu dengan wanita yang mengumbar aurat, haram hukumnya. Haram hukumnya, dan penghasilannya pun juga haram. Hasil dari poster, nempel poster tadi. Hati-hati. Nah, wa bisababi hadhihi al-ijra'at al-khati'ah takhalat al-mar'ah an wadhifatiha al-haqiqiyah fil bait. Karena sebab inilah, sikap yang keliru inilah, tipu muslihatnya muslim yang satu inilah, akhirnya apa? Wanita-wanita muslimah meninggalkan tugas utamanya, yaitu di rumahnya. Tugas utamanya di rumahnya. Mimma ittarra azwajuhunna ila jalbil khadimat al-janabiyah. Akhirnya apa? Karena wanita keluar rumah, suaminya otomatis ngambil pembantu. Otomatis suaminya ngambil apa? Membantu untuk didik anak-anaknya. Nasallahu alaihi wasallam.
wa tanzimi syu'uni buyutiha mimma sabbaba katsiran minal fitani wa jalbi 'aziman minasyurur wa jalaba 'aziman minasyurur. Dan apa yang terjadi ketika wanita-wanita yang bukan mahramnya masuk ke rumahnya si laki-laki tersebut, itu para pembantu-pembantu ini disuruh ngurusin anaknya, didik anaknya, ngurusin rumah tangganya, ngatur rumahnya bahkan, maka terjadilah fitnah yang lain. Fitnah yang besar dan mulai menyebarnya keburukan-keburukan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Assalamualaikum. Dan ini nggak cuma di negeri kita, bahkan sampai di negeri-negeri Islam yang lainnya, negeri Arab. Tatkala mereka mendatangkan pembantu dari luar negeri mereka, akhirnya ya Allah, terjadilah apa terjadi? Miris dengarnya. Dengarnya miris. Diperkosa, di segala macam akhirnya. Sampai membunuh tuannya, akhirnya dikisos, dipenggal kepalanya. Berapa banyak kejadian kayak gini. Miris. Dan malu sebenarnya saya untuk mengatakan ini. Malu jujur saja saya sebagai bangsa Indonesia. Negeri ini terkenal di luar sana. Di antara devisa negaranya yang paling besar adalah dari TKW. Tenaga kerja wanita. Malu jemaah. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur di sini di Palembang ini jarang orang sini jadi TKW ke luar negeri. Meskipun ada ya 1, 2 ada, tapi jarang sekali di sini jadi TKW di luar negeri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi pembantu membantu rumah tangga di satu kota, insya Allah tidak ada masalah. Asalkan ya tadi dijaga benar-benar batas-batas syar'inya. Alhamdulillah, masih orang bekerjanya di lingkup kotanya saja. Alhamdulillah. Enggak kok di Jawa sana, Masya Allah. Jawa Barat, Jawa Timur, ya la ilaha illallah. Banyak yang mereka harus keluar ke luar negeri. Makanya sering kita dengar kasus-kasus yang sedih. Nah, innana la numani' min 'amal al-mar'ati kharja baitiha idza kana bidhawabit al-atiyah. Syekh kemudian mengatakan, kita bahkan Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah. Islam tidak melarang wanita muslimah kerja di luar rumahnya. Tapi dengan syarat bidzawabit, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Yang pertama, al-awwal an tahtaja ila hadha al-amal aw yahtaju al-mujtama' ilayhi bihaythu la yujad man yaqumu bihi min ar-rijal. Dengan syarat yang pertama, benar-benar pekerjaan ini dibutuhkan. Atau masyarakat memang benar-benar butuh tenaga wanita. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali wanita umpamanya. Atau tidak ada kaum laki-laki yang melakukannya. Sehingga terpaksa kaum wanita keluar untuk melakukan itu. Untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini syarat yang pertama. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran ya jemaah. Dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat 23. Ya, Ummahat silakan dibuka Al-Qasas ayat 23. Saya baca, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan. Qala ma khatbukuma qalata la naski hatta isdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir." Dengarkan jamaah. Ini perjalanannya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel.
bukan Bani Israel, maaf, bukan dikejar oleh Bani Israel, dikejar-kejar oleh orang-orang kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Gara-gara dia membunuh orang, ini sebelum jadi nabi. Nabi Musa, kejadian ini beliau belum diangkat menjadi nabi. Beliau pengennya, kan ada 2 orang di dalam Al-Quran sebutkan 2 orang, satu dari Bani Israel, satu dari Kipti, suku Kipti, bertengkar. Kemudian sama Nabi Musa alaihissalam dilerai, yang satunya didorong begitu atau kepukul dikit gitulah, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal dunia. Pengennya dilerai, malah kepukul oleh Nabi Musa dan mati. Masya Allah. Akhirnya balas dendam kan, mau membunuh Nabi Musa, dan Nabi Musa keluar, kabur dari Mesir sampai ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian, dan di negeri Madian tersebut beliau menemukan sebuah sumur atau mata air, yang mana orang-orang mengambil air dari mata air tersebut atau dari sumur tersebut untuk kepentingan mereka dan juga binatang ternaknya. Dan ketika Musa memperhatikan banyak orang berkumpul ngambilin air, di situ ada 2 wanita agak minggir, menjauh dari kerumunan laki-laki tadi yang sedang ngambil air. Dan dia juga bawa binatang ternak, tapi menjauh gitu. Semuanya yang ngambil air itu kebanyakan laki-laki, cuma 2 wanita ini. Dan dia menunggu. Masya Allah, ini wanita ini luar biasa ini jemaah. Menunggu. Kemudian ditanya oleh Musa, ma khutbukuma, kenapa kalian? Ada apa kalian, kok bisa kalian di sini, wanita? Nabi Musa mengingkari perbuatannya wanita ini. Kok kalian ada di sini? Ini bukan kerjaan kalian. Ngapain kamu di sini? Qalata la naski hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan ngambil air, kami ngantri ini, kami nunggu. Kami tidak akan ngambil air sebelum mereka selesai pergi. Wa abuna syekhun kabir, dan kami lakukan ini, kami terpaksa keluar ini karena ayah kami sudah nggak mampu lagi bekerja. Ini sebutkan dalam Al-Quran jemaah. Sudah nggak mampu lagi bekerja dan ayah kami sudah tua. Fasaqalahuma, akhirnya Musa membantu untuk memberikan, singkat kata yang jelas Musa membantunya. Ini dalilnya jemaah. Kalau benar-benar darurat, tidak ada lagi yang melakukan kerjaan tersebut, ya boleh wanita keluar dan melakukannya. Asani, yang kedua, syarat yang kedua, ayakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil bait alladhi huwa 'amaluhal asasi. Dia lakukan aktivitasnya di luar rumah, maksudnya pekerjaannya di luar rumah, dia boleh melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan di luar rumah dengan syarat dia setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Yang mana itu adalah pekerjaan yang asas dan dasar baginya. Pekerjaan yang utama bagi seorang wanita. Setelah dia selesaikan pekerjaan rumah. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Kata'limin nisa wa tadbib an-nisa atau tamridin nisa wa yakunu mun'azilan 'anil rijal. Pekerjaan yang dilakukan oleh si wanita tersebut, syarat yang ketiga, pekerjaan yang layak dengan kewanitaan. Layak dengan tabiatnya seorang wanita. Seperti apa? Mengajar wanita, ustadzah yang mengajar anak-anak santriwati, ustadzah yang mengajar guru wanita mengajar siswi, seorang dosen mengajar mahasiswi, dosen wanita, seperti itu. Seperti kita lihat di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Masya Allah, di sana itu sudah dipisah, dari SD aja sudah ada laki-laki perempuan. Nah, sampai universitas. Seperti tabib, jadi dokter, ya, mengobati pasien wanita. Tapi ini di negeri kita nggak boleh. Umpamanya dokter,
dokter siapalah gitu. Dokter Salma, khusus untuk pasien wanita, bisa dipenjara kalau kayak gitu di negeri kita. Nah, nggak boleh melanggar kode etik seorang dokter katanya. Iya, karena yang dipakai aturan kedokterannya di negeri kita adalah dari barat. Assalamualaikum. Nah, ini belum berlaku di negeri kita. Makanya caranya, bagaimana caranya? Ini solusi kan? Nah, insya Allah ini solusi. Makanya saya anjurkan para dokter laki-laki ini nikah dengan akhwat juga dokter juga. Ini bagusnya kayak gitu. Sehingga kalau ada pasien perempuan, ya istrinya yang ngobati. Kalau ada pasien laki-laki, suaminya yang ngobati. Begitu. Itu solusinya. Jadi pelangnya nanti ada dokter fulan, dokter fulana. Gitu. Masya Allah. Buka praktek bareng-bareng. Dan itu sudah banyak dilakukan seperti ini oleh saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita. Kita butuh, jujur aja kita butuh guru-guru, ustadzah-ustadzah yang handal, yang paham, muallimah Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, hafizah Quran. Kita butuh untuk mengajari anak-anak perempuan kita. Kita butuh dokter-dokter wanita, jelas butuh, apalagi dokter apa yang berkaitan dengan wanita, yang berkaitan khusus dengan kewanitaan, yaitu dokter kandungan. Kita amat sangat butuh dokter wanita, spesialis kandungan. Oh ini ummahat, saya dukung, saya support kalau putri-putri ummahat disuruh untuk ambil spesialis kandungan. Saya support 100%. Kok ada yang lebih dari 100%, saya lebihin. Dan saya pengen juga kok anak saya itu mungkin salah satunya jadi dokter kandungan. Karena ini sekarang udah banyak, alhamdulillah. Tapi ini dibutuhkan sekali permasalahannya. Ini kok jadi dokter kandungan jangan mahal-mahal, ya kan? Gitu loh, jangan mahal-mahal. Subhanallah jamaah, ini kisah yang inspiratif sekali. Di Ngawi, Kabupaten Ngawi, ada seorang dokter senior, saya lupa namanya. Yang laki-laki, suaminya itu ketua himpunan dokter-dokter seluruh Kabupaten Ngawi. Siapa lupa. Sudah ngaji sunnah, sudah ngaji salaf beliau. Bahkan jadi dokter pribadinya juga bupati. Istrinya itu dokter Farida namanya. Masya Allah masih ingat saya. Semoga Allah menjaga beliau. Jazakallah khairan. Anak saya yang pertama Salma itu ke beliau dulu kontrolnya di Ngawi itu di Jawa Timur. Dokter Farida ini Masya Allah ini, subhanallah, beliau itu kalau tahu itu ikhwah dan Masya Allah, dan tahu orang yang nggak punya, beliau nggak mau dibayar ketika operasi. Dan ketika berobat di rumahnya, dia punya klinik khusus di rumahnya, beliau juga nggak mau dibayar. Subhanallah. Baguslah istilahnya, bagus, bukan malah beliau miskin, enggak, bahkan menjadi dokter rujukan 3 kabupaten, Madiun, Ponorogo, Ngawi, kalau nggak salah itu, atau 4 kabupaten untuk spesialis kandungan. Udah ngaji, rutin ngajinya, subhanallah, aktif orangnya, Masya Allah, cinta kepada dakwah, cinta pendukung sampai hari ini, penyupport dakwah di Ngawi. Ngawi itu kota kelahiran saya, Dokter Farida. Nah, sama istrinya, sama suaminya. Allahu Akbar. Nah, jazakallahu khairan. Semoga Allah memanjangkan umurnya dan memperbaiki amal ibadah beliau. Saya masih ingat, saya ngantri nomor 39 atau 40 begitu. Ini tidak bagus sebenarnya. Ketika melihat kita pakai jubah, istri saya pakai cadar, dipanggilnya nomor 1. Masya Allah, urutan yang pertama kali kita dipanggil. Sebenarnya tidak baik juga itu. Ya ngantri lah. Tapi itulah beliau menghormati kita. Menghormati, ada ustadz, apa segala macam, dihormatin sekali. Nah, padahal saya nggak kenal sama beliau. Karena saya nggak
nggak banyak berdakwah di Ngawi itu, di kota itu saya nggak punya jadwal dakwah, itu nggak punya. Paling kita di kampung-kampung dakwahnya. Kok di kota saya nggak dikenal orang. Tapi masya Allah ya, ini satu contoh. Kita butuh, sekali lagi kita butuh wanita-wanita, dokter-dokter wanita. Nah, masa kita ridho? Sekarang kan kebanyakan dokter-dokter dokter-dokter kandungan ini kan laki-laki. Masa kita ridho istri kita disentuh-sentuh, dibuka-buka, la ilaha illallah, nggak bisa bayangin. Di sini saya baru punya momongan. Sebenarnya kita kontrol ke dokter spesialis sebelumnya, tapi di situ ada 2 dokternya, 1 wanita, 1 laki-laki. Kok nanti pas ketepatan ini bisa nggak dok kita manggil dokter, masih dokter yang perempuan? Nggak bisa. Dulu. Bahaya kalau kayak gini. Akhirnya kita mundur, cari aja bidan sudah. Alhamdulillah Allah berikan solusi yang terbaik. Nah, hari loh kita. Siapa yang ridho? Istri kita disentuh-sentuh, dilirik aja kita nggak ridho, apalagi disentuh-sentuh. Makanya kita butuh itu. Nah, dengan syarat juga wa yakunu mun'azilan rijal, hendaknya ya ini tadi dihimbau oleh Syekh, hendaknya ya meskipun dokter spesialis kandungan, hendaknya juga harus berupaya tidak ikhtilat, bercampur aduk dengan laki-laki ketika bekerja. Kadzalika la mani'a bal yajibu 'alal mar'at an tata'allam umur diniha. Dan juga boleh seorang wanita keluar dari rumahnya untuk belajar. Hadir di majlis taklim, datang ke masjid, datang ke pondok, datang ke rumahnya ustazah, belajar. Tidak ada masalah. Keluar dari rumahnya untuk belajar agama boleh. Bahkan sekarang Masya Allah ada media sosial ini. Saya di sini, ummahat ini seluruh Indonesia yang hadir, mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta ini. Masya Allah, di rumahnya bisa mengambil faedah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, adanya media sosial ini. Ada teknologi ini. Wa an tu'allim min umuri dini ma tahtaju ilaih, dan juga boleh dia mengajarkan, keluar untuk mengajari orang selama itu dibutuhkan oleh orang. Wa yakunu ta'limu fi muhitin nisa, tapi pembelajarannya di sekitar wanita saja. Wala ba'sa an tahdurat durusul masjid, enggak apa-apa, boleh dia keluar dari rumahnya untuk hadir di kajian di masjid-masjid. Wa takunu mutasattiratan mun'azilatan 'anil rijal, tapi dengan syarat harus menutup auratnya dengan sempurna dan juga jauh dari pandangan laki-laki. Ala dha'i ma kanat an-nisa fi sadr al-Islam ya'malna wa yata'allamna wa yahdurna ila al-masajid. Nah, sebagaimana dilakukan oleh para wanita-wanita sahabiyat pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melakukan seperti itu. Mereka bahkan ikut serta salat bersama Rasulullah SAW, terutama salat-salat yang sudah gelap, seperti salat Isya, bukan salat Maghrib, salat Isya sama salat subuh, itu yang sering dihadiri oleh sebagian sahabiyat, para wanita-wanita sahabiyat pada zamannya Rasulullah SAW. Mereka ikut juga hadir di masjid, salat di belakangnya Rasulullah SAW, terutama salat Isya dan salat Fajar. Adapun zuhur, asar, maghrib, ini mereka nggak hadir, nggak datang ke masjid. Kenapa? Salatnya kok Isya sama subuh aja. Wanita-wanita pada zamannya Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Iya, takut fitnah. Takut menimbulkan fitnah bagi laki-laki, sehingga cari waktu-waktu yang sudah gelap. Jadi kaum wanita, Ustaz, kalau sholat duhur boleh nggak saya, Ustaz? Hukum asalnya boleh. Sholat duhur di masjid boleh. Tapi ya sholat di rumah itu lebih utama. Dan kok seandainya pengen sholat di masjid kaum muslimin, carilah waktu-waktu yang gelap. Nah, sebagaimana dilakukan oleh para wanita-wanita sahabiyat radhiyallahu taala anhunna jami'an. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Bismillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik.
Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Nah, tafadhal. Sebentarnya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah termasuk ke dalam musuh Islam oknum yang melabeli dirinya bermanhaj salaf, berpenampilan seperti seorang salaf, namun walaupun sudah paham betul hukum sesuatu perbuatan masih saja dikerjakan, seperti nonton pesta dangdutan, minum khamar, dan lain-lain, yang secara tidak langsung membuat pengaruh buruk terhadap pemikiran masyarakat tentang orang-orang yang berpenampilan syar'i seperti ini, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Allah musta'an. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, tadi beliau kan mengatakan di antara juga yang perlu diwaspadai selain musuh-musuh Islam, jelas-jelas musuh ya, adalah seorang musuh. Kalau orang Nasara dan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi ini jelas musuh. Mereka itu adalah orang-orang kafir, jelas nyata kekafirannya. Tapi yang perlu diwaspadai juga, dan ini sebenarnya lebih berbahaya karena nggak nampak kelihatannya, gitu. Nggak nampak musuhnya karena dia mengatasnamakan Islam, Muslim, bahkan berjenggot, pakai atribut-atribut yang menunjukkan bahwa dia seorang Muslim. Masya Allah, pakai peci, jidatnya gosong, naudzubillah, sallallahu celana cingkrang gitu. Tapi mereka orang-orang Muslim yang hatinya sakit, atau orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, yang menampakkan keislaman dalam zahirnya, tapi hakikat hatinya itu rusak, kufur, benci kepada keislaman, dengan melakukan kayak seperti tadi, minum khamar, gangguin wanita, ngencanin wanita. Ya Allah, ada, ya astagfirullahaladzim, banyak kasus ya. Ustadz, ya Allah, ya Rabbi, Ustadz itu loh, ngencanin wanita. Ada seorang ustadz, katanya ustadz sunnah, ngencanin wanita, diajak ke mana? Ke hotel. Astagfirullahaladzim. Ngakunya ustadz, nelponi deketin santri-santri, bahkan pimpinan pondok sendiri. Ini kejadian. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang kafir kan jelas tampak permusuhan mereka kepada Islam, kebencian mereka tampak dalam lisan-lisan mereka, tampak dalam agenda-agenda yang mereka rencanakan, tampak sekali, apalagi dalam hati mereka lebih besar lagi. Nah, tapi orang seperti ini kan dia merusak dari dalam. Ini orang seperti ini yunaffirun nas, membuat orang itu kabur, bahkan membuat orang-orang yang di luar Islam semakin benci Islam, semakin benci Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini juga harus diwaspadai, dan orang-orang seperti ini harus harus dikanter. Kita sampaikan, berikan peringatan kaum muslimin. Jangan sampai dekat dengan orang-orang seperti ini. Kita berikan peringatan, jangan sampai mengambil ilmu darinya. Kita bantah. Nah, kita berikan tahdzir, maksudnya peringatan keras kepada kaum muslimin. Jangan sampai tertipu dengan orang-orang seperti ini. Ini bisa dikatakan juga musuh Islam. Ini musuhnya Islam. Nah, dan saya pernah ngisi di tahanan penjara ya, jamaah yang dirahmati Allah, tahanan Polda, dan sebelum di sini juga saya ngisi di Sragen sana. Itu rata orang-orang yang masuk tahanan itu orang Muslim. Makanya ketika saya dengar ada teman-teman kita yang masuk Islam di sini ya, juga di Jawa sana, yang atau di luar Palembang juga, yang masuk Islam mu'alaf itu, apa doktrin, apa sikap dari orang tuanya,
ungkapan-ungkapan keras yang dilakukan, yang disampaikan orang tuanya kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf ini apa? Mereka mengatakan, kamu masuk Islam itu cari apa? Islam itu agama yang bejat, bayangin jamaah. Islam itu agama yang bejat. Ya, karena yang mereka lihat adalah ini yang masuk penjara ini. Maling, judi, suka berzina, membunuh orang, jadi pembunuh bayaran, begal, jualan narkoba, itu Muslim. Penjual narkoba berkilo-kilo sampai dihukum mati loh. Ada darah Pakistannya. Masya Allah, jenggotnya luar biasa jenggotnya. Wajahnya itu lebih Arab lagi daripada wajah kita. Saya ketemu orang, ya ilaha illallah. Dihukum mati dia. Saya ketemu di Polda itu. Nangis gitu. Dia. Malu kita seperti ini. Jadi tingkah laku mereka yang buat kita malu. Betul. Apa yang dikatakan seorang, bahwasanya orang kafir, orang-orang di luar Islam ini tidak bisa membaca Al-Quran. Dan tidak sudi mungkin baca Al-Quran dengan Arabnya itu. Yang jelas mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi yang mereka baca adalah tingkah laku kita ini. Yang dibaca adalah tingkah lakunya kaum muslimin. Makanya banyak di antara kaum muslimin menjadi oknum perusak Islam. Nasallahu alaihi. Dan Islam ini yang merusak adalah, sebenarnya yang banyak merusak adalah penganutnya sendiri. Oknum-oknum yang ada di dalamnya. Pelaku-pelaku yang saya sebutkan tadi dari kalangan kaum muslimin, nasallahu alaihi. Ini harus waspadai. Nah, dan harus hati-hati. Makanya ummahat hati-hati yang ngambil teman. Ini kebanyakan ummahat ini kan perasaannya kan tinggi. Ada kenal ummahat yang baik, yang sok gaul gitu ya, sok perhatian. Assalamualaikum, suka ngobrol, akhirnya tertarik. Ujung-ujungnya apa? Ngejak untuk arisan, ngejak untuk ngumpulin duit, atau segala macam, ternyata dia penipu. Banyak kasusnya. Pakainya jubah, pakai cadar bahkan. Sok dia kayak penampilan kayak orang kaya segala macam. Saya punya bisnis ini, mau enggak? Mau ikut serta enggak? Mau apa istilahnya ya? Gabung gitu loh. Nanti dapat sekian, tiap bulan dapat sekian, ya ternyata penipu, dibawa kabur. Banyak kejadiannya. Hati-hati ummahat, hati-hati. Makanya kumpulan-kumpulan arisan itu juga hati-hati. Saya bukannya mengharamkan, tapi arisan itu yang jelas itu hutang, tapi hendaknya perkumpulan-kumpulan itu yang bermakna. Hadir hanya untuk bermajelis taklim. Iuran, sedekah untuk berikan sembako, bagikan kepada fakir miskin. Kumpulkan sedekah, iuran rutin untuk sedekah, untuk menyokong PAM Palembang gitu. Apa PDAM-nya Palembang. Biar Palembang ini 24 jam, gimana caranya air tuh nggak mati. Ngomongnya gitu. Kan sebaik-baik sedekah mengalirkan air. Coba itu makanan Jumat berkah ini kan lagi marah itu kan. Coba kalau itu dikumpulin duitnya, dibeliin alat kayaknya harganya butuh 12 miliar untuk nyedot air dari Sungai Musi itu. Masya Allah. Kok kita mau cerdas nih ya. Orang-orang miliarder di Palembang ini disentuh itu. Suruh beliin alat ini, support itu negara kita kan nggak mampu kita. Sumatera Selatan nggak bisa beli alat itu gitu loh. Bisa sebenarnya Ustaz, tapi nggak usah dilanjutin lah. Yang jelas kita pengennya kan bersedekah. Nah, jangan cuma Jumat berkah aja. Makan nasi selesai, 2 jam kemudian keluar dia. Nah, coba kalau itu jadi alat dan mengalirkan air, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, khairus sedekah as-sakil ma. Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air. Ini bermanfaat kumpulannya. Tapi kalau sudah kadang-kadang sosialita, maaf sekali ini. Di antara ummahat ini masih ada yang berjiwa sosialita. Ngumpul-ngumpul, bahas dunia, ngumpulnya di restoran yang mewah, di
Aduh, bawa perang, aduh, pokoknya tas-tas yang mahal-mahal, yang seharga Innova dibawa, membuat, aduh, ya Allah, kasihanan orang-orang seperti ini. Orang di persimpangan jalan, tapi ngaku dia sudah ngaji. Ini oknum bisa jadi loh, orang-orang seperti ini. Hati-hati, hati-hati dengan sosialitas sekarang ini. Hati-hati umat. Barakallahu fiik. Nah, yang lainnya. Selanjutnya, Ustadz izin bertanya, jika ada seorang laki-laki yang mengajar di suatu sekolah umum, yang notabene siswanya perempuan yang sudah balik, apakah lelaki tersebut harus mencari pekerjaan lain, Ustadz, yang tidak ikhtilat? Demikian, Ustadz. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan yang berat. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada para ulama besar Saudi Arabia, jawabannya ya, cari kok perlu keluar gitu. Tapi ini permasalahan kita berikan solusinya. Kalau bisa cari pekerjaan, maksudnya ada sekolahan yang bisa diajar dan sekolahannya dipisah. Alhamdulillah. Di pondok pesantren yang juga mengajarkan umum bisa resign ke situ atau bisa pindah ke situ, bisa cabut ke situ tanpa harus keluar dari posisi dia sebagai seorang guru. Lakukan, kita berusaha. Nah, tapi kalau Anda bisa dan Anda juga butuh namanya gaji, ya, bertakwalah kepada Allah semampu Anda, dibarengi dengan usaha. Tetap ngajar di tempat itu karena darurat, karena kita masih butuh duitnya. Tapi dibarengi dengan usaha sampingan untuk mengalihkan dari tempat itu atau mengalihkan pekerjaan itu ke pekerjaan yang lebih halal, yang lebih selamat, yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari syubhat dan syahwatnya terutama. Nah, darurat karena kita mungkin karena laki-laki ini punya anak, istri tidak semudah itu ya. Ya darurat masih butuh itu, ya lakukan, ajar dalam kondisi darurat, tapi dibarengi ada usaha untuk cari pekerjaan yang lebih halal. Begitu. Sampai benar-benar dapat, baru resign atau baru meninggalkan pekerjaan yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah berfoto tapi menutup muka dengan bunga dengan tujuan menjual baju online yang tertutup auratnya di media sosial? Dan bagaimana hukum wanita bercadar yang sering selfie berfoto-foto di media sosial? Jazakallah khairan Ustaz. Allah ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atau jazakunallahu khairan. Adapun untuk barang dagangan, kan sekarang ada maneking. Patung itu loh. Tanpa kepala. Bahkan ada patung juga ada kepalanya juga. Kalau mau butuh cadar kan tinggal tutupkan ke situ cadarnya. Dicadarin tuh patungnya, tidak ada masalah. Nah, atau yaitu tadi yang paling selamat, kalau cuma jubah saja, maneking badannya aja, dan tidak perlu dipakai orang. Maneking ini sudah sekarang modelnya juga benar-benar manusia beneran loh, patungnya udah lengkap sampai kaki-kakinya loh. Ngapain harus butuh orang gitu loh, ditutupi bunga? Ini solusi sebenarnya. Kurang Ustadz, kurang seret biar bagus atau biar menarik. Kalau biar menarik ya, kalau memang harus kayak seperti itu, usahakan tidak tampak auratnya, tidak kelihatan, tidak kelihatan benar-benar kalau ini maksudnya manusia beneran, benar-benar sempurna tertutup auratnya, tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, tonjolan-tonjolan tubuhnya. Tolong diperhatikan. Kalian juga banyak juga tanpa memperhatikan sekarang ini, maaf, ini model-model, apalagi model-model jilbab yang sekarang ini sininya
belah, buat tangan. Ini saya baru dapatin sekarang ini. Dulu pada zaman kita, awal-awal dakwah Islam, bahkan di Saudi Arabia yang kita lihat, nggak pernah saya lihat ya, model jilbab-jilbab yang sekarang ini. Nah, belum yang ada hiasan-hiasan yang segala macam yang buat orang itu mungkin juga tertarik untuk melihatnya. Banyak hal yang harus dikoreksi masalah jilbab ini. Usahakan tidak kelihatan wajahnya, dan tadi benar-benar tertutup auratnya dengan sempurna. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi Ana lebih cenderung menggunakan mannequin. Nah, ada pun selfie, ya itulah tadi oknum saya katakan itu. Akhwat ini banyak oknumnya juga. Ummahat pengajian, akhwat pengajian ini banyak oknumnya juga, karena sudah ngaji, tapi suka untuk mengumbar dirinya, dipajang di media sosial, di statusnya, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Dia jadikan pic WA, la haula wala quwata illa billah, meskipun hanya jari lentik jarinya. Hati-hati loh, ini aurat, ini aurat. Dia ulurkan tangannya begini, dia tunjuk apa pakai tangannya, terus dipoto, jadikan pic WA. Hati-hati ini. Subhanallah. Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Ini penyakit zaman sekarang ini. Ini fitnah akhir zaman memang. Fitnah akhir zaman. Wanita-wanita kita ini masya Allah ya nih. Itu tadi wanita yang menurut saya kelihatannya belum bermanfaat. Ilmunya belum sampai di hatinya. Ilmunya yang dipelajari belum sampai di hatinya. Hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya sekedar pakai kostum-kostum, baju warna hitam, gitu ya. Warna hitam, bahkan ada yang cadaran, begitu. Tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan sosok seorang wanita muslimah. Wanita, sebaik-baik wanita, kata Rasulullah SAW, alladhi la yaraha rijal wa la yarahu rijal. La tara wa la tura. La tara wa la tura. Sebaik-baik wanita itu tidak melihat laki-laki dan juga tidak dilihat laki-laki. Sebaik-baik wanita itu yang tidak melihat laki-laki dan juga tidak terlihat oleh laki-laki. Tidak membuat fitnah bagi kaum laki-laki dan juga tidak terfitnah dengan laki-laki. Sebaik-baik wanita. Sebaliknya, seburuk-buruk wanita itu adalah wanita yang terlalu berani, mudah berinteraksi dengan laki-laki. Ini seburuk-buruk wanita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau pentingnya ummahat untuk membaca ya sirahnya wanita-wanita di sekitar Rasulullah, baca sirah-sirahnya, perjalanan hidupnya Khadijah dan yang lainnya, ibunda kita Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anhunna, dan juga para sahabiat yang mulia seperti Asma binti Abi Bakar, Tumadhar dan yang lainnya, Salma dan wanita-wanita mulia yang lainnya yang hidup di sekitarnya Rasulullah SAW selain dari Ummahatul Mukminin, putri-putrinya Rasulullah SAW seperti Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu taala anhunna, ibunda yang mulia. Subhanallah, melahirkan sosok generasi yang luar biasa, Hasan Hussein. Suaminya juga luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Lihat itu. Lihat mereka. Gimana mereka memiliki rasa malu yang amat sangat tinggi. Gimana mereka amat sangat menjauh dari pandangan laki-laki. Dan pantang untuk melihat laki-laki. Allahu Akbar. Ini hendaknya ditiru. Saya bukan menyuruh Anda meniru saya, meniru istri saya. Tidak perlu. Kita ini manusia biasa. Dan masih hidup kita. Tidak lepas dari fitnah. Tirulah para ummahatul mukminin. Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah, Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu hari beliau itu kedatangan tamu dari kalangan wanita-wanita dari Bani Tamim. Dari Bani Tamim. Wanita-wanita sahabiyat.
dari Bani Tamim, dari kabilah Tamim. Ketemu dengan Aisyah, dia pakai baju lebar, luas, dan gelap, hitam. Cuman tipis bajunya itu, agak tipis bajunya. Ditegur sama Aisyah radhiyallahu taala, "Ma hadza libasul mu'minat." "Oh, ma hadza libasul mu'minat." Ini, pakaian ini bukan pakaiannya seorang wanita muslimah. Bukan, tidak layak dipakai oleh seorang mukminah pakaian ini. Ditegur langsung sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah ya jemaah, apalagi sekarang ini mudah-mudah pasang foto-foto, la ilaha illallah. Sedih sebenarnya anak itu, sedih, benar-benar sedih. Cuman saya tuh bingung gitu loh, menyampaikannya kepada siapa. Ini ketepatan saya punya kajian khusus dengan akhwat. Ya tolonglah kita saling menasihati ummahat. Jangan mudah-mudah kita ini memajang foto kita tadi sebaik-baik wanita yang jauh dari pandangan laki-laki dan jauh untuk memandang, maksudnya jauh tidak suka melihat laki-laki. Ini tolong ditanamkan dalam sanubari kita, gitu loh. Suka sitter, wanita yang mulia itu suka afaf, menjaga kehormatan, menjaga auratnya dengan sempurna, tidak mudah-mudah untuk lihat laki-laki, gabung dengan laki-laki, ngobrol dengan laki-laki, meskipun hanya di media sosial, meskipun dengan WA. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan dibiarkan oleh setan. Musuh kita ini jelas, setan musuh kita ini. Sampai kapanpun musuh kita setan. Dan sampai kapanpun laki-laki itu tetap laki-laki. Dengan segala nafsu, birahi, kekurangan, syahwat yang ada di dalamnya. Dan wanita itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat tetap wanita. Dan tidak bisa disamakan laki-laki dan perempuan. Allah aja membedakan. Laisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak seperti perempuan. Makanya ada syariat khusus. Ada syariat khusus. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada syariat yang khusus untuk perempuan, ada syariat yang berlaku untuk semuanya. Ini harus dipahami. Kalau kita pengen bahagia, Allah ya jamaah. Mulai anak sedih, benar-benar. Anak sedih lihat kondisi. Saya laki-laki. Melihat kondisi fitnah wanita luar biasa. Beratnya. Berat. Wanita ini, makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa awwalu fitnah di Bani Israel kanat fil nisa. Fitnah yang pertama kali terjadi di tengah-tengah Bani Israel, fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Dalam riwayat, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, taraktu fitnatan adharu ala rijali minan nisa. Setiap umat itu memiliki fitnah. Fitnahnya itu macam-macam. Setiap umat itu ada fitnahnya macam-macam. Fitnah umatku ini ada di harta dan juga di wanita. Dalam hadis sebutkan, aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Wallah ya jamaah, berat fitnah wanita ini. Berat sekali. Saya bukan wanita. Saya bisa merasakan fitnah wanita ini. Saya bisa merasakan. Luar biasa. Saya kadang-kadang sampai merenung gitu. Alhamdulillah saya sudah nikah. Dengan kondisi seperti ini, fitnah media sosial. Alhamdulillah saya sudah kondisi seperti ini, sudah berkeluarga. Yang mana kondisi seperti ini belum saya ketemui. Adanya media sosial, adanya Android, segala macam, smartphone. Belum pernah kita temui ketika kita masih remaja, ketika kita umuran SMA, ketika kita kuliah, belum kita jumpai kayak gini. Ini yang anak buat anak bersyukur. Tapi anak kadang-kadang berpikir dan sedih kadang-kadang melihat anak-anak muda kita, la ilaha illallah, nggak semangat hidup, antara hidup dan mati, nggak semangat untuk beribadah, durhaka kepada orang tuanya, susah diatur, nggak semangat belajar, masa depannya suram. Malas. Mencari enaknya aja. Melek mata HP, ya Allah, ya Allah. Berat, ya Allah. Berat. Tolong ya ummahat, akhwat, bantu kami lah. Ini pesan saya. Pesan pribadi saya. Bantu kami lah kaum laki-laki ini.
bantu kami kaum laki-laki mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bantu kami dalam menundukkan pandangan mata ini dengan Anda menutup aurat dengan sempurna. Dengan Anda tidak mudah-mudah menampakkan diri di khalayak ramai. Anda menarik diri dari khalayak ramai itu sudah bantu kita untuk menundukkan pandangan mata. Anda dengan menutup aurat dengan sempurna, semuanya ditutupi tanpa terkecuali, nggak terbuka sedikit pun, kecuali mungkin matanya, itu bantu kita loh untuk menundukkan pandangan mata. Sejuk kita tuh lihat kain hitam jalan gitu, sejuk, nggak tertarik apa-apa, lekuk tubuhnya nggak kelihatan, semuanya adalah pakaian subhanallah tertutup dengan sempurna. Kita ini nikmat loh lihatnya, nggak pengaruh apa-apa, nggak membuat kita tertarik, nggak ada kayak gitu. Saya laki-laki yang ngomong ini. Dan makanya sudah subhanallah kita hidup zaman fitnah seperti ini ya gara-gara orang yang seperti ini tadi. Kita ada media sosial, kita nggak bisa lepas dengan media sosial ini. Kita berinteraksi, kita juga punya FB ya untuk dakwah. Tapi kita pengennya dakwah, pengennya ambil faedah lewat orang-orang yang seperti ini tadi. Allah musta'an. Nah. Baik. Cukup insyaallah. Ada 3 lagi Ustaz pertanyaannya. Fadal. Baterainya mau habis. Oke. Apa hukumnya? Lanjut Ustaz. Fadal. Apa hukumnya mencetak banner atau foto untuk orang pesta ulang tahun dan bagaimana cara menghindarinya? Terus apa hukumnya diberi makanan dari orang acara yasinan atau ulang tahun? Jazakallahu Ustaz. Sudah enggak bisa antum. Ngawali lagi. Sudah. Baik, assalamualaikum. Suara saya ketangkap? Tangkap Ustaz, dapat. Baik, alhamdulillah. Nah, apa tadi pertanyaannya? Ulang tahun? Iya Ustaz, hukum mencetak banner untuk acara pesta ulang tahun dan bagaimana cara menghindarinya. Terus diberi makan oleh orang acara yasinan atau orang ulang tahun. Nah. Ya itu sama aja kalau mencetak banner untuk ulang tahun itu sama aja kita berta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Kita bekerja sama dalam keburukan, dalam dosa, dan itu termasuk dari perkara yang dilarang karena menyerupai orang-orang kafir. Tasyabbuh bil kufar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mengadakan acara happy birthday ya, apa ulang tahun ya, itu termasuk menyerupai orang kafir. Rasulullah SAW melarang kita menyerupai orang kafir. Barang siapa yang menyerupai seorang orang kafir maka dia termasuk dari golongan orang kafir tersebut. Dan kita kalau mencetak bannernya atau undangannya, sama saja kita bekerja sama dalam keburukan. Hendaknya dijawab lebih baik. Adapun menerima hidangan dari acara yasinan atau kendurinan atau yang lainnya, tahlilan, kematian, sedekah kematian, wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat dan yang paling terhati-hati adalah haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu wasilah, itu sarananya. Tidak mungkin ada tahlilan tanpa makanan. Pasti ada sarananya, ada prasarana. Kalau tujuannya itu haram, sarananya juga ikut haram. Tujuan acara itu kan tahlilan semuanya. Makanya seluruh sarana prasarana yang mendukung tahlilan tersebut semuanya ikut diharamkan. Al-wasilatu ta'khudhu hukmal ghayah. Ini dalam istilah usul fiqh atau qawaidul fiqh yang dibuat oleh para ulama. Bahwasanya hukum wasilah itu sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau tujuannya itu haram, wasilahnya juga ikut haram. Wallahu taala alam. Nah, lanjutkan.
Lanjutkan pertanyaan Ustaz. Ya, satu lagi insya Allah. Mohon nasihatnya untuk wanita muslimah dalam menjaga pandangan baik di dunia nyata maupun secara online atau sosial media. Iya, tetap semuanya nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun kayak seperti ini, usahakan nggak lihat. Meskipun kondisi seperti ini, usahakan nggak lihat. Dan juga nggak penting sekali untuk melihat. Nah, pendapat yang sahih melihat laki-laki baik secara langsung atau tidak langsung itu ya lihat orangnya atau lihat lewat media, ini pendapat yang sahih. Kalau itu bisa menimbulkan syahwat, fitnah, nggak boleh dilihat, nggak boleh. Makanya bagusnya dimatiin picture-nya ya, gambarnya dimatiin, dengarkan suaranya aja, itu sudah cukup. Dan subhanallah, sebenarnya itu nggak butuh loh wanita itu gambar atau TV. Ini pendapat yang sahih insya Allah. Karena apa? Wanita ini memiliki kelebihan. Dia memiliki kemampuan untuk bisa mendengar. Kuat mendengar daripada melihat. Ini wanita. Dan termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dari zamannya sahabat, dari zamannya Rasulullah SAW. Banyak mereka berkomunikasi di balik hijab. Memang ada pernah tanpa hijab. Tapi dengan Rasulullah SAW, bukan dengan sahabat. Dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW orang yang paling terjaga hatinya. Dan sahabat dan sahabiat tersebut memang butuh untuk bertanya dan berinteraksi. Nah, adapun hukum asalnya yaitu berusaha untuk tidak melihat. Nah, itu lebih selamat. Itu lebih selamat buat Anda dan lebih selamat bagi juga si laki-laki. Seperti itu. Ghadul basar ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebut dalam surat An-Nur. Nah, ini ummahat, ada tugas dari saya ummahat nih. Ada tugas dari saya ummahat, kajian saya ini di Irsyadul Ummah, saya berikan tugas untuk baca surat An-Nur. Untuk membaca surat apa? An-Nur dari awal sampai selesai. Enggak panjang kok surat An-Nur itu. Enggak panjang surat An-Nur dari awal sampai akhir, dan juga surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab terutama ayat-ayat hijab, terutama ayat hijab dan adab-adab sebagai seorang wanita. Kok Nur itu awal sampai akhir itu membahasnya tentang wanita, kemuliaan, menjaga kehormatan. Itu surat An-Nur. Dibaca nanti, perintah untuk menundukkan pandangan mata. Nah, dari azka lakum, yang demikian lebih suci bagi hati kita, yang demikian itu lebih selamat buat hati kita. Allah, orang yang biasa menundukkan pandangan mata, Allah akan berikan kekuatan hati, kekuatan pikiran, dia cerdas, mudah menangkap, mudah memahami, mudah mengambil hikmah, bisa mengambil kesimpulan dengan baik, kuat hafalannya, mudah mengambil hikmah-hikmah dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki jiwa yang pemberani. Itu diantara faedah orang yang suka menundukkan pandangan mata. Nah, dan masih banyak lagi. Semangat dalam beribadah. Ya Allah jamaah, kita ini sering sholat tidak khusyuk. Jujur aja. Kita ini kaum laki-laki ini sering sholat tuh nggak khusyuk. Ya kita sholat berjamaah terus 5 waktu, tapi sering nggak khusyuk. Sebabnya apa? Sebabnya mata ini. Dan jujur aja, kalau Anda juga susah untuk khusyuk sholatnya, nggak nyaman beribadah, bisa jadi karena banyak dosa yang kita lakukan dengan mata ini. Allah musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.